Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Umatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah taala jami'an. Kembali pada kesempatan ini kita ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Kali ini pertanyaan datang dari Ananda Hamzah yang ada di Kampung Sawah, Cilengsi, Bogor. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sholat tahiyatul masjid ketika memasuki musalla? Taib, barakallahu fi kepada Ananda Hamzah yang ada di Kampung Sawah, Cilengsi, Bogor. Pertanyaan sangat bagus. Apakah ketika memasuki musalla, apakah disunnahkan juga untuk sholat tahiyatul masjid? Taib, umat al-Islam, hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Ketika seseorang memasuki masjid, maka Nabi menganjurkan, mensunnahkan untuk kita salat sunnah 2 rakaat. Dan salat sunnah 2 rakaat ini dikenal oleh para ulama itu salat sunnah tahiyatul masjid, untuk memuliakan dan menghargai masjid, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memasuki masjid, maka Nabi menganjurkan kita untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk. Jadi hendaklah sholat dulu 2 rakaat. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW bersabda dari Abu Sa'id, dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi yang mulia SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi yang mulia SAW bersabda, apabila salah seorang kalian memasuki masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Maka disunnahkan siapapun ketika memasuki masjid, maka sunnahnya adalah untuk sholat sunnah 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah bertanya kepada seorang, "Araka'ta raka'atain?" Wahai fulan, apakah kamu sudah ruku 2 rakaat? Maksudnya sudah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat? Maka fulan itu menjawab, "Belum ya Rasulullah." Maka Nabi memerintahkannya, "Fasholli raka'atain." Maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Maka ketika kita memasuki masjid, maka ada salah satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah tahiyatul masjid. Namun salat sunnah tahiyatul masjid ini kita laksanakan apabila memang kita tidak melaksanakan salat fardu. Contohnya ketika kita memasuki masjid, kita mendapati belum iqamah. Maksudnya orang-orang belum sholat, belum sholat, atau di dalamnya tidak sedang mengerjakan sesuatu yang fardu, sehingga boleh kita sholat sunnah tahiyatul masjid apabila kita memasuki masjid. Namun apabila kita memasuki masjid, kita mendapati orang-orang sudah sedang sholat, maka tidak perlu sholat sunnah tahiyatul masjid, akan tetapi langsung kita ikut berjamaah untuk melaksanakan sesuatu yang fardu. Jadi melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ini maksudnya adalah apabila kita tidak sedang melakukan sesuatu yang wajib, maka ketika memasuki masjid, umpamanya ada ta'lim, ada pengajian di masjid tersebut, ketika memasuki masjid maka kita sholat sunnah dulu 2 rakaat, atau mungkin ada suatu acara atau ada hal-hal yang kita ingin, salat duha umpamanya ke masjid, atau kita ingin datang untuk beribadah, ingin datang untuk tilawah baca Quran ke masjid, maka hendaklah terlebih dahulu kita salat sunnah 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Baik, kemudian pertanyaannya, apakah ketika memasuki musholla apakah ada yang disebut dengan salat sunnah tahiyatul masjid? Tentu kita katakan tidak ada, karena Nabi yang mulia secara spesifik menyebutkan idza dakhala ahadakumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid. Nabi tidak menyebutkan memasuki musalla, padahal kata-kata musalla ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Atau Nabi tidak mengatakan idza dakhala ahadakumul mihrab, apabila salah seorang
kalian memasuki mihrab. Tidak menyebutkan itu, padahal kata-kata mihrab disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi tidak mengatakan idza dakhala ahadukumul manzil atau idza dakhala ahadakumul ma'bad, ya, tempat ibadah. Tidak disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu. Tapi secara spesifik Nabi menyebutkan kata-kata masjid, yaitu tempat sujud, tempat beribadah, di dalamnya dilaksanakan salat yang 5 waktu, di dalamnya dilaksanakan salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Maka inilah yang dikatakan dengan masjid. Adapun musalla, ya, apalagi di Indonesia mungkin banyak, ya, musalla, ya, yang dimaksud dengan musalla, ya, yaitu tempat sholat. Ya, di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan kata-kata musalla. Contohnya Allah berfirman, ya wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah tempat berdirinya Ibrahim, ya, maqam Ibrahim itu diambillah sebagai tempat sholat. Ya, setelah tawaf dianjurkan untuk sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Di situ kata-kata disebutkan musalla, tempat sholat. Ya, Allah tidak menyebutnya masjid tetapi tempat sholat. Allah juga menyebut kata-kata mihrab, ya, sebagaimana Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria memasuki tempat ibadahnya Maryam, yaitu mihrab, ya, maka Nabi Zakaria mendapati rizki, buah-buahan dan seterusnya. Maka kata-kata masjid, musalla, dan mihrab disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan tentu dibedakan. Kalau masjid sudah jelas, ya. Adapun musalla ini maknanya tempat salat, ya, tempat salat, ya. Dan musalla ini, tempat sholat ini tentu bisa di rumah ketika dia sholat, berarti itu di musalla, atau di sawah ketika dia sholat, berarti tempat musalla, berarti dia itu namanya tempat sholat. Atau ada seorang di padang pasir, dia mendirikan tenda kecil, kemudian dia sholat di situ, maka itu dikatakan musalla. Bisa juga dikatakan mihrab, ketika di rumah dia membuat sebuah tenda kecil, di situ dia khusyuk untuk beribadah, itu disebut juga mihrab, ya. Atau di musalla atau di masjid, kemudian dia membuat tenda kecil, dia membuat mihrab kecil, ya, di dalam masjid untuk i'tikaf, untuk dia fokus untuk beribadah tilawah, itu juga namanya mihrab. Jadi dibedakan mana masjid, mana musalla, dan mana yang dimaksud dengan mihrab. Namun di sini Nabi secara spesifik menyebutkan masjid. Ya, Nabi mengatakan idza dakhala ahadakumul masjida, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid. Sehingga, ya, salat tahiyatul masjid hanya disunnahkan apabila kita memasuki masjid, bukan memasuki musalla, memasuki kantor, memasuki istana presiden dan seterusnya. Maka di lapangan pun ketika diadakan salat Idul Fitri di lapangan atau Idul Adha di lapangan, maka tidak perlu untuk salat tahiyatul masjid, karena di situ Idul Fitrinya berada di lapangan. Jadi nggak ada namanya salat sunnah lapangan, yang salat tahiyatul musalla, tahiyatul rumah, tahiyatul lapangan dan seterusnya, tidak ada. Jadi kesimpulannya adalah salat sunnah 2 rakaat, yaitu salat sunnah tahiyatul masjid, itu hanya disunnahkan apabila seseorang hanya memasuki masjid saja, bukan memasuki kantor atau rumah atau istana dan seterusnya, tidak. Maka inilah syariat yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah ya, yang dibimbing, yang diajarkan kita oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka untuk memakmurkan masjid, memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbeda antara rumah Allah dengan rumah-rumah yang lainnya, karena masjid termasuk rumah Allah yang harus kita muliakan, kita bersihkan, kita jaga, dan kita makmurkan. Maka ini jawaban yang bisa kami jawab untuk pertanyaan Ananda Hamzah yang ada di Kampung Sawah, Cilengsi, Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memahami dan menyimak jawaban yang kami jawab pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa salat sunnah tahiyatul masjid dilaksanakan apabila memasuki masjid, bukan memasuki ruangan yang lain, ya, rumah, musalla dan seterusnya. Maka harus dibedakan mana masjid dan mana musalla, karena Nabi secara spesifik menyebutkan masjid, ya, bukan musalla, bukan mihrab dan seterusnya. Taib, ini yang bisa kami sampaikan
untuk menjawab pertanyaan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi saudaraku, saudariku dimanapun berada yang ingin bertanya seputar ilmu syariat agama Islam, maka boleh mengirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp melalui nomor yaitu di 081997723636. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.